Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, kita semua masih dapat bermuwajahah, dapat hadir di tempat yang mubarakah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga kehadiran kita di tempat yang mubarakah ini mendapatkan nilai ibadah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan umat manusia dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderangnya dinul Islam. Selanjutnya sebagai khotib ingin mengajak kepada kita semua, bil khusus diri saya sendiri, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu tanda-tanda orang beriman. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW bersabda bahwa akan datang suatu zaman di mana seorang muazin mengumandangkan azan, kemudian orang-orang berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, namun tidak satu pun di antara mereka yang beriman, kata Rasulullah SAW. Menarik untuk kita bahas kali ini, kenapa orang-orang yang berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah tidak dianggap orang yang beriman oleh Rasulullah SAW? Ternyata sholat yang kita lakukan itu baru sebatas tanda sebagai seorang muslim. Kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang beriman, di samping kita mengerjakan sholat, maka ada beberapa persyaratan-persyaratan lainnya
beberapa kriteria-kriteria lainnya yang harus kita penuhi. Oleh karena itu, maka kita harus memahami apa tanda-tanda dari orang yang beriman tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Kalau kalian ingin dikatakan sebagai orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga kalian. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Kalau kalian ingin dikatakan sebagai orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu kalian. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahim. Kalau kalian ingin dikatakan sebagai orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma'ama nabi mambata syab'anan wajaruhu ja'ibun ila jambi wa huwa ya'lamu." Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, kalau kalian tidur dengan perut yang kenyang, sementara tetangga kalian tidur dengan perut yang kelaparan, dan kalian mengetahui tentang hal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari 4 poin ini, maka kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa tanda-tanda orang yang beriman adalah terletak dari tanggung jawab mereka di tengah-tengah masyarakat. Apakah dia menghormati tetangganya? Apakah dia orang-orang yang selalu menjalin tali silaturahim? Apakah dia orang-orang yang mempunyai kepedulian sosial terhadap sesamanya? Dengan kata lain, Rasulullah SAW ingin mengatakan kepada kita bahwa akan datang suatu zaman orang berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, tapi dia tidak akur dengan tetangganya. Dia berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, tetapi dia memutuskan tali silaturahim. Dia berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, tetapi dia tidak mempunyai kepedulian sosial terhadap sesamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya kita menjaga hubungan baik dengan tetangga kita, menjaga hubungan baik dengan sesama. Dalam satu kesempatan, salah seorang perawi hadis yang bernama Abu Hurairah menghadap kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna fulanata taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'zi jiranaha bilisaniha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang yang dia selalu mengerjakan sholat malam, dia mengerjakan qiyamul lail, di siang harinya dia berpuasa ya Rasulullah, dia juga mengerjakan berbagai macam amal kebajikan, dia juga bersedekah ya Rasulullah, tetapi dia sering menyakiti hati tetangganya ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalam ibadah yang dia lakukan. Bukan hanya tidak ada kebaikan, kemudian Rasulullah bersabda, hiya min ahlin nar, tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Betapa meruginya kita sudah mengerjakan sholat, kita sudah mengerjakan berbagai macam amal kebajikan, kita sudah bersedekah, tetapi kita tidak mampu menjaga hubungan baik kita dengan sesama, tidak mampu menjaga hubungan baik kita dengan sesama tetangga kita. Maka sholat, puasa,
segala macam amal kebajikan yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagaimana ada bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Dalam satu kesempatan ketika Rasulullah menghadapi sakaratul maut, beliau menyempatkan untuk berwasiat. Dalam sebuah hadis yang sangat pendek, Rasulullah bersabda, "Usikum bis shalah wa ma malakat aymanukum." Jagalah salat kalian dan orang-orang yang lemah di antara kalian. Dari hadis ini kita dapat mengambil satu kesimpulan, bahwa orang yang benar salatnya adalah mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ditandai bagaimana mereka harus mempunyai kepedulian terhadap sesamanya. Inilah yang kita sebut dengan kesolehan individu dan kesolehan sosial. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Duribat 'alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Kalian akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada, kata Allah, illa bihablin minallah, kecuali orang-orang yang mampu menjaga hubungan baiknya dengan Allah, wa hablin minan nas, dan dia juga mampu menjaga hubungan baiknya sesama manusia. Inilah inti daripada ajaran Islam. Di dalam ayat lain juga digambarkan, umpamanya di dalam Quran surat Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian berada di dalam neraka Saqar? Kemudian penghuni neraka Saqar menjawab, "Qalu lam naku minal musallin." Dulu waktu kami di dunia, kami tidak termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Walam naku nut'imul miskin, dan dulu waktu kami di dunia, kami termasuk orang-orang yang tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Oleh karena itu, kalau kita mau terhindar dari yang namanya neraka Saqar, yang pertama kita harus menjaga salat kita. Kemudian yang kedua apa? Kita harus mempunyai kepedulian terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang kaum du'afa yang ada, wabil khusus yang ada di sekitar kita. Inilah yang digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? "Fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim." Yaitu orang-orang yang tidak mempunyai kepedulian terhadap anak yatim. "Wala yahuddu ala ta'amil miskin." Dan mereka orang-orang yang tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Oleh karena itu, kalau kita mendapati ada orang yang soleh secara individu, dia rajin sholat, dia rajin berpuasa, menunaikan ibadah haji, namun dia tidak mempunyai kepedulian sosial terhadap sesamanya, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang soleh, dan kita tidak bisa menjamin bahwa dia adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ajaran Islam sangat menekankan bagaimana kita menjaga kesolehan individu kita, bagaimana kita menjaga sholat kita, bagaimana kita menjaga puasa kita dengan baik, bagaimana kita menjaga ibadah haji kita dengan baik. Tetapi di satu sisi kita harus juga mampu menjaga bagaimana hubungan baik kita dengan sesama manusia, dengan tetangga kita, bahkan seluruh manusia. Itu harus kita menjaga hubungan baik dengan mereka. Inilah prinsip dan hakikat daripada ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.